Aku hanya mencoba mendapat untung kecil, tapi itu adalah kematian pacaran anak laki-lakimu sendiri. Pria bersisik ular memiliki gigi yang tajam, dan lidah merah menjilat bibirnya. Saya harap setelah saya memukul Anda ke bentuk aslinya, ras Anda dapat membayar kesombongan Anda. Qin Yichan berdiri diam-diam di tempat yang sama, dan tiba-tiba berkata, tunggu. Pria bersisik ular itu mencibir, tahu apa yang salah? Sayangnya, uang sekolah bukan hanya milikmu. Qin Yichan mengabaikan orang lain, tetapi hanya merasakan, orang ini ada di sekitar. Alasan mengapa tidak ada dewa emas lain di sekitarnya adalah karena Qin Yichan memilih tempat yang jauh. Pria bersisik ular di depannya, meskipun dia memiliki keluarga yang sama dalam perjalanan ini. Tetapi menurutnya, 6 anak lapisan surgawi tidak memiliki banyak harta. Jadi dia memanggil anggota klan, dan itu sepadan dengan uangnya. Terlebih lagi, apakah Anda masih membutuhkan bantuan keluarga untuk mengemas seorang anak dari 6 lapisan surgawi maha luasnya langit dan bumi? Qin Yichan bergerak saat ini. Itu bukan tembakan tiba-tiba, tapi sapuan lengan besar. Kekuatan abadi berubah menjadi sedotan, dan semua sisa leluhur yang tersebar di dataran ini dikumpulkan. Di mata pria bersisik ular, corak sedikit berubah. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Yichan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan jawabannya adalah tinjunya terkepal. Menabrak. Hampir tidak ada keraguan. Mayat iblis yang disembah oleh leluhur di pusat kekuatan semua kelompok etnis itu langsung dihancurkan oleh Qin Yichan. Mayat cambuk mungkin tidak menunjukkan gengsi, tetapi kemarahan pada akhirnya akan melampiaskannya. Dan adegan ini membuat wajah pria bersisik ular itu benar-benar berubah. Bajingan kecil, kamu berani menghujat kepahlawanan ras dewa. Menurutnya, tindakan seperti itu hanya membunuh. Di sisi lain, Qin Yichan tampak mencibir. Jika Anda tidak mengatakannya, tidak ada yang akan mengerti. Pria bersisik ular itu terkejut, dan kemudian niat membunuhnya menjadi lebih masuk akal. Dan bahkan kulitnya ditutupi lapisan sisik ular biru dan hitam yang dingin. Sisik ular tampaknya sangat ulet, dan ada cahaya dingin yang kejam, seperti gua es. Aku bilang kenapa kamu bajingan kecil tidak berani melapor ke keluarga dengan menyembunyikan kepalanya. Awalnya, para gangster ini. Pria bersisik ular tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Qin Yichan, tetapi pada saat ini, dia tidak perlu tahu. Tinggalkan kamu dulu. Lalu hukum orang dewasa. Jadi kamu bajingan kecil tidak bisa meminta kematian. Sudut mulut Qin Yichan mengangkat. Terserah kamu. Belum memenuhi syarat. Mencari kematian. Pria bersisik ular itu bergerak. Dan tiba-tiba, cakar ular itu merobek kehampaan. Gemetar di sekeliling dan mencekik tenggorokan Qin Yichan. Pada saat pengambilan gambar, senyum kejam dan berkulit dingin muncul di sudut mulut pria berkulit ular itu. Menurutnya, telapak tangannya masih harus bekerja keras. Kalau tidak bajingan kecil itu akan mudah bernapas. Meskipun ini bukan ras kelas 3 yang kuat di antara 10.000 keluarga, basis kultivasi manusia skala ular dari pencapaian besar lapisan surgawi 3 keabadian emas tidak dibangun. Di bawah potongan cakar ular yang tiba-tiba, angin mendung yang dingin dan parah yang menyapu menyebabkan mata Qin Yichan membeku. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi pembangkit tenaga listrik dari 10.000 keluarga. Ambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan pertempuran masing-masing keluarga. Namun, pukulan ini terlalu delusi untuk ingin menyakitinya. Bang! Qin Yichan berdiri diam. Tetapi cakar ular itu dekat dengannya. Tetapi dia menyentuh riak emas dan tembaga yang tiba-tiba muncul. Membuat sudut mulut pria bersisik ular itu berkedut. Bagian depan cakarnya tampak seperti mengulurkan tangan suara tulang yang renyah cedera. Mendesis. Pria bersisik ular itu memakan rasa sakit. Tetapi terinspirasi untuk menjadi ganas. Dan bahkan di antara sepasang murid ular, ada keserakahan yang kuat. Aku bilang kenapa bajingan kecil berani mengatakan kata-kata gila. Ternyata itu adalah baju besi peri. Armor abadi bocah ini bukanlah komoditas biasa, bahkan lebih baik dari level yang bisa dia hubungi. Namun, hal tersebut tidak membuat pria bersisik ular itu sedikit ketakutan. Sebaliknya, dia bahkan lebih bangga akan hal itu. Dia pikir itu hanya rejeki kecil. Lagi pula, Heaven Immortal 6 layer dan Golden Immortal hanya 1 Heavenly layer. Tetapi mereka berbeda seperti langit dan bumi. Apa yang ada di tubuhku? Siapapun yang memimpikannya benar-benar melepaskannya. Peri baju besi pada bajingan kecil sudah cukup untuk menarik kerumunan pembangkit tenaga Golden Immortal untuk memperjuangkannya. Tetapi saat ini di mata manusia berskala ular, hampir tidak ada bedanya dengan Baipik. Kematian. Melihat kekuatan abadi yang jauh lebih ganas dan hitam dari sebelumnya, ekspresi Qin Yichan tetap tidak berubah. Di atas petinju, cahaya melonjak. Giliranku. Bang. Dengan pukulan, tampaknya ada kecenderungan langit jatuh dan bumi terbelah untuk bertabrakan dengan kekuatan abadi manusia bersisik ular. Seringai di sudut mulut yang terakhir tidak bisa menahan tercengang, dan kemudian menjadi lebih salah. Di bawah tekanan aturan Dao abadi dan kekuatan abadi, kemampuan Heaven Immortal untuk melawan sudah mengerikan. Terlebih lagi, tinju ini, mengejutkan sisik ular biru hitam di atas bagian depan cakarnya,
dan segera menghancurkan jalan. Kaca, di atas bagian depan tinju Qin Yichen, kekuatan abadi melonjak lagi, dan melihat bagian depan cakar lawan meledak, dan darah hitam biru seperti pilar. Apa? Tanda seru. Pria bersisik ular itu melolong beberapa saat. Jika bukan karena rasa sakit dari sisik yang patah dari bagian depan cakar, dia bahkan tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Bagaimana mungkin? Menurut pendapatnya, haruskah Heaven Immortal 6 Heavenly Layer menjadi yang lemah yang dicubit sampai mati olehnya? Nak, ini yang kamu paksa aku. Wajah pria bersisik ular itu sangat pucat sehingga dia tiba-tiba menunjukkan keilahiannya. Tetapi itu adalah ular raksasa berwarna biru dan hitam dengan panjang zang yang diburu. Mati. Ular langit. Dengan suara gemuruh, aku melihat ular raksasa biru hitam itu menutupi armor hitam dengan skala besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, atmosfer kekerasan menutupi keempat sisinya, dan Qin Yichen dikurung. Segera, ketika saya melihat cahaya hitam, itu berubah menjadi bayangan ilusi piton, lebih seperti rantai, mencoba menghancurkan dan menghancurkan tubuh dan jiwa Qin Yichen. Ya, bayangan ilusi dari ular raksasa yang menyerang dan membunuh membuat kaki Qin Yichen berdiri retak, dan paksaan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik Golden Immortal datang seketika. Namun, teknik abadi ini, di mata Qin Yichen, hanyalah teknik yang konyol. Dalam pandangan Qin Yichen, kekuatan pria berskala ular ini seharusnya sedikit lebih kuat dari Li Muchen. Namun, dia tidak lagi sebanding dengan sekte abadi Yuan Surgawi dalam perang itu. Bahkan Qin Yichen tidak mengeluarkan bilah harimau putih, tetapi memilih pisau peri tingkat 4 dari cincin luar angkasa. Namun, saat pisau peri ada di tangannya, pembunuhan yang kuat terjadi. Teknik pedang-pedang. Ya. Cahaya bilah langit. Jika Anda membagi langit berbintang menjadi dua bagian, Anda tidak dapat menandinginya. Tiba-tiba, di langit berbintang, bayangan ilusi ular raksasa itu terpotong oleh cahaya pedang, dan berdiri sesaat, kemudian, tubuh besar itu pecah. Dalam adegan ini, pria berskala ular yang mendapatkan pengabdiannya penuh dengan kepanikan. Bocah ini, mungkinkah Heaven's Chosen, yang merupakan kelas 1 dan bahkan ras puncak berjalan keluar? Kalau tidak, tapi kekuatan 6 lapisan surgawi, bagaimana itu bisa merusak teknik abadinya? Setelah melihat bayangan ilusi yang terpotong, masih ada cahaya pedang yang kuat. Pria bersisik ular itu penuh ketakutan, dan langsung berkata, "Berhenti. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan melihat apa-apa sekarang. Aku belum pernah melihatnya, kamu." Dalam pandangan pria bersisik ular, bahkan jika pihak lain adalah ras kelas 1, dia tidak mampu membayar harga untuk menyinggung mayat pahlawan para dewa. Karena itu, dia takut pada saat yang sama, dan pada saat yang sama dia sangat skeptis. Akankah ras kelas 1 atau puncak berhasil melewati ras tingkat dewa itu?